warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fada'ili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulihil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wadz-dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, sama-sama kita hormati Ayahanda Kepala Desa Tabongo Barat, ya, Tabongo Timur, mohon maaf. Yang kami hormati Bate Lotundungio, Kecamatan Tabongo, sekaligus Wakil Ketua BPD. Yang kami hormati seluruh perangkat aparatur pemerintahan desa yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati, kami muliakan Badan Takmirul Masjid, Ketua Badan Takmirul Masjid, yang sekaligus mengundang kami 2 hari yang lalu untuk menyampaikan ceramah agama pada kesempatan siang hari ini, yaitu Bapak Roimanto Ilolu. Mengucapkan banyak terima kasih. Yang kami hormati seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang insya Allah kita semua diberkahi dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puja dan puji syukur, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, karunia serta hidayahnya semata, sehingga kita semua masih beroleh nikmat kesehatan, kekuatan, terlebih nikmat iman dalam Islam, sehingga masih dapat menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Salawat beserta taslim semoga tetap tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan hal yang indah mulia itu akan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang masih istiqomah di dalam menjalankan dan mengamalkan syariatnya hingga akhirul zaman. Amin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak
lama-lama di sini, ya, berdiri di tempat ini. Kemungkinan 40 menit ke depan saya akan coba menguraikan sedikit bagaimana perjalanan daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, saya akan mengawali bagaimana dan kenapa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi, karena di tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berduka, mengalami duka cita yang besar, sehingga tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Husni, ya, tahun kesedihan. Siapa saja yang meninggal, dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu beliau, melindungi beliau. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kakek beliau yang tercinta, yang beliau sayangi, yang melindungi beliau, meninggal dunia. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dari sini terjadinya daripada Isra wal Mi'raj. Maka Allah Subhanahu wa taala mengundang daripada baginda Nabi untuk bisa, ya, berjalan-jalan. Rasulullah dihibur langsung oleh Allah dengan peristiwa daripada Isra Mi'raj ini. Maka dalam ayat ini digambarkan oleh Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra Mi'raj ini bukan keinginan Rasulullah, bukan kemauan daripada Nabi Muhammad, tetapi melainkan Isra Mi'raj ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maunya Allah. Sehingganya kalau Allah yang mau, Bapak Ibu sekalian, maka apa saja bisa terjadi kalau Allah yang ingin. Nah, hadirin jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, Isra wal Mi'raj ini sesuatu yang peristiwa yang begitu sangat spektakuler, yang begitu sangat besar, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke dunia, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dunia sebelum waktu subuh, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, hanya pada sebagian malam, ya, dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, ketika itu Allah Subhanahu wa taala berjumpa, ya, bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad, ya, diajak jalan-jalan, ya, oleh malaikat Jibril, sehingga menyaksikan beberapa hal ketika beliau sedang berjalan-jalan ke surga dan neraka, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang disaksikan, ya, oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan daripada Isra wal Mi'raj itu sendiri. Ya. Pada waktu itu Rasulullah melihat ada seorang perempuan tua yang berdandan, Bapak Ibu yang saya hormati, memakai perhiasan yang sangat banyak sekali, mengajak Rasulullah untuk bisa berbincang-bincang, bisa ngobrol dengan dia, tetapi Rasulullah tidak melayani. Rasulullah tidak datang kepada ibu seorang perempuan yang sudah tua itu berdandan. Ya, ketika itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, siapa perempuan itu? Siapa wanita itu? Ya, sudah tua tetapi berdandan. Ya, perhiasannya sangat banyak sekali. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, itulah dunia. Ya, dunia itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin tua, semakin dihiasi, semakin mempercantik dirinya. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat dan menjawab daripada panggilan wanita tadi, maka umat Rasulullah menjadi umat yang pencinta dunia. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu salah satu yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj. Kemudian yang berikut, Rasulullah disuguhkan oleh malaikat 2 gelas berisi minuman. Yang satu berisi susu, kemudian yang kedua berisi arak, minuman keras, khamar. Maka dipersilahkan Rasulullah untuk memilih salah satu. Maka dengan spontan Rasulullah mengangkat gelas yang berisikan daripada susu tadi, diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata malaikat Jibril, sedakta wahai engkau Muhammad, benar pilihanmu. Seandainya yang engkau pilih uwililumu halati tua-tuanga khamar tadi, maka habis seluruh umatmu menjadi pemabuk semua. Yang bolali Bapak Ibu yang saya hormati, lohama susu ti Rasulullah de boluta henawa hetoulia masati apa dia tate tato keluntalo nak olio maju dan mundur, maju 2 langkah, mundur 3 langkah ke belakang. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dialami oleh Rasulullah. Kemudian pada peristiwa Isra wal Mi'raj ini yang lebih inti Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang diterima oleh baginda Nabi ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan hadiah oleh Allah, yaitu perintah solat 50 waktu, bukan 5 waktu, tetapi 50 waktu. Tetapi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika turun mau kembali ke dunia ini berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, maka kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu. Dia mula mampu umatimu mau laksana takbir 50 waktu. Yang bolak-balik 50 waktu tinggal lioluta subuh tinggal bihotot tuluhiyo. Bapak Ibu yang saya hormati, bolak-balik Rasulullah sampai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala salat ini tinggal menjadi 5 waktu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, teto dutua
lo hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lo iya li nabi as-salatu mi'rajul mu'minin. Ya, tabiya itu pemi'rajiali lo ta imani. Orang-orang mukmin Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingganya inti daripada peringatan daripada Isra wal Mi'raj pada siang hari ini, bagaimana kita kembali menanamkan ke dalam hati kita yang paling dalam Bapak Ibu yang saya hormati, jangan peringatan Isra Mi'raj ini hanya menjadi rutinitas saja, ya, menjadi acara seremonial saja yang kita laksanakan setiap tahun, tetapi dari pelaksanaan kegiatan ini kita tidak mengambil hikmah. Ya, minimal Bapak Ibu yang saya hormati, kita berusaha bagaimana bisa istiqomah di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jangan dulu bicara sholat sunnah yang lain. Ya, 5 waktu itu polo. Bagaimana kita bisa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Karena Rasulullah Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, ya. Maka bagaimana kita mengambil pelajaran dari sini, ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mati tidak pernah meninggalkan daripada sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sampai beliau sudah tidak mampu berjalan, ya, beliau dipapa oleh seorang sahabat, dibawa ke masjid untuk sholat berjamaah. Pada saat itu tidak mampu lagi mengimami sholat berjamaah, maka disuruhlah oleh Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami sholat subuh berjamaah. Pada hari itu, hari Senin, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Maka bagaimana kita hari ini, ya, apalagi hari ini sudah kurang lebih 15 hari lagi, ya, kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Doa antumlah sama-sama, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan itu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit, ya, menyentil daripada menyambut dan memasuki daripada bulan suci Ramadan. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa beribadah itu, ya, mona adetihi itu hanya sekedar di bulan suci Ramadan saja. Ya, begitupun ibu-ibu mau tadarus baca Al-Qur'an bukan sekedar bulan suci Ramadan. Ya, di luar Ramadan, ya, kita jalankan, ya, kita laksanakan, kita baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Qur'an itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, petunjuk bagi kita, ya, petunjuk. Maka jamaah sekalian baca Al-Quran, kita amalkan, bukan di bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan kita laksanakan amal-amal tersebut. Sehingga itu Bapak Ibu yang saya hormati, dutuah lolo iya lo mau panggola tehulondano, apa yang dikatakan oleh mereka? Lolo iya lo mau panggola itu Ustaz, ya. Mau panggolan itu pernah lo iya di wan le dungga, ya, dulahu puasa, ya, cipu tepayata. Nah, lapato dulahu buka, cipu mau walingo pututa. Ya, insyaallah dia teh itu. Ya. Ya, de puasa poli cipu hepayata. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita sekali-kali menganggap bahwa kita masih dapat berjumpa dengan bulan Sya'ban dan Ramadan di tahun yang akan datang. Tidak ada jaminan sama sekali. Kita anggap bahwa Ramadan dan Sya'ban pada tahun ini sudah, ya, yang terakhir bagi kita. Di tahun yang akan datang sudah tidak ada jaminan sama sekali. Karena malaikat Israel temalikil mautu, ya, selalu
mengincar-incar bapak dan ibu sekalian. Ya, mehe parkisalio, mehe cekialio itu berarti setiap saat. Dalam satu hari itu 70 kali malaikat Israel bolak-balik mehe mo cek olando. Kira-kira mau mali peta aloti. Ya. Paitu ang mutati atau dipo. Ya, dicek setiap hari Bapak Ibu yang saya hormati sehingga kita perbanyak amal, ya, perbanyak ibadah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan menyambut bulan suci Ramadan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di era sekarang, di zaman yang sudah sangat modern, di zaman yang sangat canggih hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sudah banyak kita yang lebih, ya, fokus kepada medsos, ya, lebih fokus pegang HP daripada pegang Al-Qur'an. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan nanti akan berjumpa dengan kita, ya, kita kurangi pegang HP, kita perbanyak pegang mushaf Al-Qur'an, kita baca ayat-ayat suci Al-Qur'an, kita amalkan daripada solat-solat sunnah di bulan suci Ramadan, sehingganya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tercapai tujuan satu-satunya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu melahirkan predikat la'allakum tattaqun, ya, manusia atau insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira sekelumit ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya uraikan pada siang hari ini, karena saya paham, saya tahu bahwa, ya, waktu tu odibo-tibo, waktu tu tuluhelo gaga, ya, bukan waktu ceramah, ya, sehingga mungkin jamaah sudah berkata-kata dalam hati japo, heo yang bisalah, kum halingam tuluh tiam, cuma mengelem baja, ya. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sedikit ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan insya Allah kita tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan dan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan membacakan doa. Mudah-mudahan kita doakan bersama saudara kita Ibu Fatma akan melaksanakan ibadah umrah, ya, ke Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, dibukakan pintu rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ya, beliau ke tempat tujuan, ke Mekah Al-Mukarramah, dan juga akan kembali ke tanah air ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afini kama huwa yukafi'u majida. Ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna wa kunna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut rahmatan indal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib ujibu da'wat wa ya qadil hajat.
Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah, sehingga dapat berjumpa dan bertemu dengan bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, dan bagi saudara kami Ibu Fatmah yang akan memenuhi panggilanmu berumrah ke Baitullah ya Allah, ya Allah selamatkan ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah dia ke Mekah Al-Mukarramah ya Allah. Ya Allah, ya Zalla Jalali wal Ikram, terimalah ibadahnya ya Allah. Ya Allah, dan mudahkanlah perjalanan kembali ke tanah air ini ya Allah, dan bisa berjumpa kembali dengan kami ya Allah. Ya Allah, ya Zalla Jalali wal Ikram, ya Allah, istiqomahkanlah kami semua ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami penghafal Al-Quran ya Allah, anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, ya Zalla Jalali wal Ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bolu-bolu utilala di labing gila bandala, bolu-bolu di audi-audito maafu pali-palito, bolu-bolu lo iya lele tangato maafu lo. Mengutato subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.